kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia. Bersama ini, kami sampaikan 7 pertanyaan terkait pandemi yang sudah begitu banyak membuat rakyat menderita, begitu banyak anggaran yang digelontorkan, tapi tak ada tanda-tanda bahwa program yang dilakukan oleh para pembantu presiden itu efektif mengatasi persoalan. Pertanyaan rakyat ini kami sampaikan sesuai fungsi pers untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mengawal tujuan bernegara. Semua pertanyaan ini tidak sembarangan kami sampaikan, melainkan setelah terlebih dahulu melakukan investigasi jurnalistik berdasarkan data-data yang kredibel di seluruh dunia. Secara garis besar, 7 pertanyaan rakyat ini adalah: pertama, kami mempertanyakan penetapan pandemi tanpa pernah melakukan pembuktian sebab akibat antara tersangka virus dengan penyakit menular. Yang ada selama ini cuma virus media dan virus teori tanpa pernah lakukan pembuktian sebab akibat. Kedua, kami mempertanyakan indikator tes COVID yang tak pernah diaudit. Semua dokter hanya mengikuti instruksi dari produsen alat tes. Padahal tak ada dasar penelitian indikator tes itu dibuat berdasarkan tersangka virus yang sudah memenuhi pembuktian sebab akibat yang solid dengan penyakit menular. Akibatnya, penyakit bawaan dianggap COVID sehingga jumlah kasus seolah tinggi terus. Ketiga, mengapa hampir semua dokter, termasuk para penasihat presiden dan menteri-menteri, tak ada yang sadar pentingnya pembuktian sebab akibat tersebut. Keempat, tentang vaksin yang dipropagandakan manjur, tapi Menkes sendiri bilang vaksin tak membuat kebal COVID. Jadi vaksin ini manjur atasi COVID atau manjur habiskan anggaran? Kelima, tentang data resmi dari PBB. Terbukti bahwa selama pandemi tahun lalu, tingkat kematian dunia tidak bertambah. Keenam, negara-negara besar lain seperti China, Amerika, dan Rusia tidak mewajibkan vaksin pada warganya. Kenapa Indonesia begitu overacting, tega mendenda rakyatnya sendiri? Ketujuh, sampai kapan drama virus anggaran yang tak pernah dilakukan pembuktian sebab akibat dengan penyakit menular ini dilakukan? Pertanyaan rakyat yang pertama untuk Presiden tentang penetapan pandemi tanpa pembuktian sebab akibat antara tersangka virus dengan penyakit menular. Mari kita lihat timeline resmi WHO. Tanggal 31 Desember 2019, WHO menerima info berjangkitnya penyakit misterius di Wuhan. 2 minggu kemudian, tanggal 12 Januari 2020, WHO mengklaim sudah berhasil memetakan genetik spesies virus baru. Sudah dikasih nama pula, COVID-19. Penelitian cuma 2 minggu bisa tetapkan pandemi di seluruh dunia. Apa dasarnya? Dasarnya adalah penelitian tanggal 10 Januari 2020 di Wuhan dan 13 Januari 2020 di Berlin. Yang diperiksa cuma 3 sampel, cuma dilakukan PCR test biasa. Ada makhluk yang disebut virus, langsung dianggap itu adalah penyebab penyakit menular. Tanpa dilakukan pembuktian sebab akibat, apakah betul si tersangka virus itu adalah penyebab penyakit menular di Wuhan? Analogi sederhananya, WHO periksa penyebab kebakaran. Di setiap TKP kebakaran, ada banyak orang pakai baju kuning. Maka orang-orang berbaju kuning itu divonis sebagai penyebab kebakaran. Padahal itu pemadam kebakaran yang sedang memadamkan api. Dan semua media, semua dokter berteriak, "Awas, orang berbaju kuning itu adalah penyebab kebakaran." Dalam sampel pasien itu ada banyak makhluk mikro. Ada jamur, bakteri, sel imun, virus pun ada macam-macam, bukan cuma satu. Seharusnya diteliti dulu makhluk mikro mana yang menyebabkan penyakit menular. Kalau asal comot dan asal tuduh tanpa dilakukan pembuktian sebab akibat, maka indikator tes pasti meleset terus. Yang nggak sakit dibilang sakit karena indikatornya. Dan vaksin sudah pasti salah sasaran. Pandemi tak akan selesai. Coba tanya pada semua dokter, profesor pakar, penentuan spesies baru COVID itu penelitian tanggal berapa, di mana? Pasti nggak tahu. Semua cuma baca berita-berita media dan teori-teori textbook. Kasih lihat 2 penelitian ini. Tanya lagi, halaman berapa pembuktian sebab akibatnya? Pasti nggak ada.
Modus pandemi seperti ini bukan baru terjadi sekarang, tapi sudah terjadi sejak 37 tahun yang lalu. 99% orang, termasuk para pakar kesehatan, gak ada yang sadar. Yang sadar dan protes hanya yang sekelas pemenang Nobel seperti penemu virus HIV dan penemu PCR. Itulah narasumber kami. Memang sejak zaman AIDS, pandemi ditetapkan tanpa melakukan pembuktian sebab akibat antara si tersangka virus dengan penyakit menular. Jadi ini bukan soal percaya atau tidak percaya, tapi soal dasar ilmiah pembuktian sebab akibat. Karena pondasi pembuktian sebab akibatnya nggak ada, maka seluruh bangunan COVID, masker, lockdown, vaksin nggak ada dasarnya. Pertanyaan kedua dari 7 pertanyaan buat Presiden tentang indikator tes COVID yang tak pernah diaudit. Semua orang ketakutan COVID karena lihat statistik. Lihat, rumah sakit pada penuh, famili saya kena COVID, dan lain-lain. Itu semua akibat indikator tes yang tak pernah diaudit. Ada 3 metode tes yang umum digunakan di seluruh dunia. Kita ambil referensi dari Health Plus, Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapore. Metode tes COVID yang dianggap paling akurat adalah PCR swab. Karena waktunya cuma 3 menit, kita bahas yang paling akurat saja. Yang terjadi adalah seperti ini. Kalau hasil tesnya CT di bawah 35, dokter akan mengatakan, ya, Anda terinfeksi COVID. Baru tahu CT di bawah 35 aja, rasanya udah pinter banget. Padahal itu cuma instruksi dari pedagang, produsen alkes. Tidak berdasarkan pembuktian swab akibat antara tersangka virus dengan penyakit menular. Silakan tanya pada semua dokter, mana fakta dokumen bahwa indikator tes itu dibuat berdasarkan virus yang sudah memenuhi pembuktian sebab akibat dengan penyakit COVID. Pasti nggak ada yang mampu tunjukkan, karena memang nggak ada. Itu PCR, yang penemunya dapat hadiah Nobel. Nah, itu rapid test dan antigen test, yang nemukan siapa? Apa dasar ilmiahnya? Kalau tes pack kehamilan sih kita nggak perlu investigasi akurasinya. Karena kehamilan nggak bikin rakyat bangkrut, nggak bikin negara darurat. Betapa bodohnya membangkrutkan negara hanya karena indikator tes yang nggak pernah diaudit. Pandemi ini bisa disetting dari jumlah tes. Kita lihat data jumlah tes di Indonesia. Ketika Lebaran, tanggal 4-17 Mei, jumlah tes diturunkan. Terus bilang, terbukti larangan mudik mengurangi kasus COVID. Ya jelas saja berkurang, orang jumlah tesnya dikurangi. Kalau mau bikin situasi seolah genting, supaya jadi alasan PPKM atau lockdown, juga gampang. Naikkan jumlah tesnya. Lihat jumlah tes dari tanggal 16 Juni sampai 2 Juli 2021. Jumlah tes sengaja dinaikkan sehingga kasus COVID tinggi. Timbullah alasan buat keluar anggaran lockdown, serta alasan buat maksa vaksin. Padahal, kalau lihat di Amerika, jumlah tes malah sengaja diturunkan sejak era Joe Biden. Elit lokal di sana kasihan sama rakyatnya, nggak seperti di negeri yang gila anggaran. Seperti yang dikatakan oleh sang penemu PCR dan pemenang Nobel, Dr. Kary Mullis, naiknya kasus epidemi adalah karena naiknya jumlah tes, dan karena orang pada dapat duit dari situ, bisnis anggaran. The number of cases reported went up epidemically. Exponentially, because the number of tests that was done went up exponentially, because we're making more and more money off of it every year. Pertanyaan rakyat ketiga dari 7 pertanyaan untuk Presiden. Mengapa kebanyakan dokter tak sadar pentingnya pembuktian sebab akibat antara virus dengan penyakit menular? Kita selalu bicara fakta dan data yang kredibel. Silakan buka situs NCBI, National Center for Biotechnology Information. Di sana dijelaskan bahwa sampai awal abad 20, ilmu pengobatan sebenarnya masih berbasis natural. Kesehatan itu murah, karunia Tuhan yang Maha Penyayang. Nggak mungkin Tuhan menciptakan alam, tapi yang boleh sehat hanya yang punya duit beli obat farmasi.
Di awal abad 20, pentolan elit global yaitu Rockefeller membayar Asosiasi Medis Amerika untuk mewajibkan kurikulum teori kuman yang diusung oleh Louis Pasteur, bahwa penyakit menular disebabkan oleh makhluk kecil yang nggak kelihatan. Disebut teori kuman atau germ theory karena memang cuma teori doang, nggak ada pembuktian sebab akibatnya. Pokoknya kalau ada penyakit menular, harus ada kambing hitamnya, yaitu kuman atau zaman sekarang virus. Solusinya, kasih obat kimia buatan industri farmasi. Nggak usah dibuktikan apakah kuman atau virus itu penyebab penyakit. Yang penting beli obat farmasi atau vaksin. Itu sebabnya hampir semua dokter di dunia tidak mempertanyakan pembuktian apakah betul virus itu penyebab penyakit menular. Tentu ada sebagian kecil dokter aktivis yang punya hati nurani. Contohnya Profesor Luc Montagny, penemu HIV dan pemenang Nobel. Dia hanya temukan makhluk virusnya, nggak bilang itu penyebab penyakit AIDS. Saintis lain yang mengklaim HIV penyebab AIDS tanpa pembuktian sebab akibat. Sang penemu HIV bilang sebenarnya nggak pernah ada pembuktian sebab akibat antara virus HIV dengan penyakit AIDS. We can be exposed to HIV many times without being chronically infected. Our immune system could get rid of the virus within a few weeks if you have a good immune system. Oh ya, bongkar. Oh ya, bongkar. Contoh lain dokter aktivis yang punya hati nurani adalah Dr. Kary Mullis, penemu PCR dan pemenang Nobel. Semua dokter di dunia gunakan PCR untuk deteksi HIV maupun COVID. Tapi nggak pernah dengar penemunya ngomong apa. Kary Mullis ini paling marah alatnya digunakan untuk memvonis orang terinfeksi virus. Ia wafat 5 bulan sebelum COVID. Because they were using PCR to detect the HIV molecule, and I was going to a lot of those meetings, and I was thinking these guys are on the wrong track, and they're not looking. They've got blinders on in a sense. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan. Jadi penyakit yang sesungguhnya adalah para pakar bicara soal PCR seolah lebih ngerti dari penemunya, padahal mereka sendiri nggak bikin apa-apa. Itulah yang membuat bisnis pandemi berjalan terus selama 37 tahun terakhir tanpa pernah terbongkar. Oh ya, bongkar. Oh ya, bongkar. Oh ya, bongkar. Oh ya, bongkar.